Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Panji Pamungkas. Iya, selamat malam juga. Oh, Mbak belum Meka. bisa buka kamera ya? Belum. Kenapa? Padahal pengikutmu udah 800-an loh. Buka kameramu. Ini nggak bisa dibuka. Nggak tahu kenapa. Terkunci. Ya udah, pertanyaanmu apa, Bro? Oh iya. Tuhan Yesus itu punya bapak dan ibu apa enggak sih? Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berkenosis melalui Bunda Maria, memang Bunda Maria itu ada suaminya, yaitu Yusuf. Jadi Tuhan Yesus itu juga disebut waktu itu anak tukang kayu. Tapi hanya Tuhan Yesus itu yang tahu bahwa memang Maria dan Yusuf itu benihnya itu bukan Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan Yesus itu bukan benih dari Yusuf dan Maria. Begitu saudaraku. Oke, Ya, saya rasa sudah cukup dulu ya. Ya nanti dulu. Apalagi pertanyaanmu nggak esensi banget. Kok bukan benihnya Yusuf dan Bunda Maria, kenapa? Ya karena Tuhan saudara Allah yang datang ke dunia, Bro. Dan ibunya. Katanya Yusuf kan dan Bunda Maria kan bapak dan ibunya Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus itu Allah yang maha tinggi yang datang ke dunia melalui Bunda Maria. Gitu. Makasih Bang Yosua, RDM, thank you, God bless you. Hah? Berarti nggak punya bapak dan ibu. Tuhan Yesus berfirman begini ya. Kan Tuhan Yesus itu memilih Bunda Maria, makanya Bunda Maria yang berterima kasih sama Tuhan Yesus ya. Makanya Bunda Maria itu memuji memuliakan Tuhan Yesus. Apa puji-pujian Maria? Ini saya baca ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Nah, dia memuji memuliakan Tuhan Yesus. Iya, berarti nggak punya bapak dan ibu. Tuhan Yesus berfirman, Matius 12. Ketika ada orang mengatakan gini sama Tuhan Yesus ya. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Lihatlah, saudaramu dan ibumu menunggu di luar. Apa jawab Tuhan Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku, ini saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yang artinya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang maha tinggi. Siapapun yang melakukan kehendaknya, kitalah sahabat-sahabatnya, kekasih-kekasihnya, dan juga anak-anaknya yang memiliki hidup kekal. Seperti saudaraku. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Selamat malam Sutomo. Ya, selamat malam. Ya, silakan buka kamera saudaraku. Oke. Oke, jelaskah? Iya, jelas, silakan. Oke, boleh bertanya? Boleh, silakan saudaraku. Ini pertanyaannya antara siapa Yesus dan siapa Isa Al-Masih? Oke. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dan segala yang jadikan. Dalilnya itu di Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi dialah pencipta langit dan bumi saudaraku. Dialah yang menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa. Dan dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan kita, tidak ada juru selamat selain dia, yaitu di Yesaya 43:11, Tuhan berfirman, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Dia juga yang awal dan akhir. Itulah sebabnya Tuhan berfirman dengan tegas,
Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12, Yohanes 8 ayat 24 ya. Kemudian di Wahyu 21 ayat 6 sampai 7, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 ya, sangat banyak ayatnya saya kasih dalilnya. Tuhan berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, yang maha kuasa, yang ada dan yang ada, tidak ada Allah selain aku. Lalu Isa Al-Masih itu siapa? Saudara agamanya apa? Saya Muslim. Isa Al-Masih itu adalah nabimu dan tidak ada hubungannya dengan iman Kristen. Lalu kenapa mereka selalu mengagung-agungkan bahwasanya Isa Al-Masih adalah putra dari Allah ataupun Roh Kudus? Saya nggak pernah bilang Isa Enggak. Al-Masih putra dari Roh Kudus. Enggak, itu ada penjelasannya. Bahasanya Isa Al-Masih itu adalah salah satu dari Tuhan bagi yang ada yang menganggap Tuhan daripada umat Kristiani. Di mana datanya? Yaitu dari sejarah-sejarah kenaikan Isa Al-Masih kan ada. Sejarah-sejarah mana? Di Isa Al-Masih itu kan ada. Lalu kalau bukan gitu. Lalu kenapa enggak ini Isa Al-Masih itu kan Bang, disalib. Enggak. Kalau ngomong dulu, itu pakai data, saya. Bang. Ya, dengar dulu penjelasan saya. Isa Al-Masih itu kan disalib. Gak mau saya panjang-panjang narasinya, nanti semua liar dan menyesatkan sehingga tertipu dengan ucapan-ucapanmu, sementara kamu nggak punya dalil dan data. Kalau ngomong pakai data, Bang. Enggak, Isa Al-Masih itu kan bagi kalian dituhankan, bagi kami mereka itu adalah datanya nabi. mana? Nabi Isa itu kami tuhankan, datanya di mana, bro? Tolong ya, abang yang cakep dan manis, yang paling ganteng se-Indonesia ini, tolong ya, di mana datanya orang Kristen menuhankan Nabi Isa? Jadi kalau tidak, kenapa itu yang disalib itu kan keterangan dari itu kan Nabi Isa Al-Masih, kenapa kalian itu anggap Tuhan? Betul mana enggak? Datanya? Sekarang betul nggak pertanyaan saya itu betul nggak? Ya nggak betul lah. Makanya saya minta datanya dan dalilnya mana, Bang? Kalau tidak betul, jadi kenapa itu maaf. Itu kan Isa Al-Masih disalib dan setiap gereja itu kan ada dan Isa Al-Masih itu kan disembah. Yang mana datanya kami menyembah Isa Al-Masih? Enggak, aku bukan ini faktanya aja. Kita nggak usah pakai data, faktanya betul nggak? Makasih, Lipo. Bang. Emang Nabi Isa itu disalib ya? Jadi kalau enggak disalib, itu yang disalib siapa? Menurut kalian bukan menurut saya. Iya, saya mau tanya sama Bang, yang disalib itu Nabi Isa. Ya, kalian mengakui enggak itu? Enggak, saya tanya sama Abang, kan tadi kamu bilang Nabi Isa itu disalib. Berarti Nabi Isa itu disalib mati dan bangkit ya? Kalau menurut saya itu tidak benar, karena menurut ajaran agama saya Nabi Isa itu hingga saat ini dia itu belum meninggal dan dia diangkat ke langit oleh Allah. Di langit, ngapain dia di langit, Bang? Dan menurut ajaran agama kami, halo Bang, akhir zaman, mau nanya Bang, ngapain Isa di langit, Bang? Isa di langit, diangkat ke langit karena dia mempunyai tugas di akhir zaman untuk membasmi nanti yang namanya Dajjal menurut agama kami ya. Iya saya nanya, Nabi Isa ini diangkat ke langit, di langit dia ngapain, Bang? Dia menunggu tugas terakhirnya untuk membasmi Dajjal di saat Dajjal menunggu, berarti duduk-duduk aja di situ. Ya, kalau masalah dia mau duduk, mau diri itu bukan urusan kita. Yang jelas dia punya tugas yang akan dikerjakannya di akhir zaman. Bentar dulu, masa ada yang taping dagang cilok katanya? Ada. Dan setahu saya juga dulu sekolah pernah berteman sama orang kita Kristiani. Saya sering juga lihat-lihat kitab mereka. Dan dari setiap kitab yang dibawanya lain, penerbit udah lain isinya. Masa sih? Ya. Kalau masalah nanya masa sih, itu jangan ngomong sama saya. Tanya penerbitnya, kenapa seperti itu Alkitab itu. Penerbitnya siapa? Lain dari penerbitnya udah lain juga. Mungkin terbalik isinya itu tidak sesuai dengan buku Alkitab yang satu. Penerbitnya siapa? Itu kan cetak buku lah, nggak mungkin saya lah yang terbitkan. Aduh, dan gimana ya kamu bilang, masa sih kamu tanya aja lah penerbitnya siapa yang mau kutanya?
Ya penerbitnya cuma terbit buku lah, nggak mungkin lah saya apal penerbitnya satu persatu, cuman boleh Ya tukang dipelajari. penerbit buku Buktinya gini, nama kamu lembaganya apa gitu kamu loh. pernah nggak Nama dengar penerbitnya apa? kamu pernah nggak dengar pidato Zakir Naik? Pidatonya yang mana itu? Ya nanti buka di YouTube. Kenapa Zakir Naik bisa mengungkap seperti itu? Nanti pelajari di YouTube coba. Kamu pernah dengar Christian Prince enggak? Nggak pernah kenal saya, bukan salah satu. Ya udah filsuf. begini saja, kamu suruh saya dengarkan Zakir Naik, nanti saya dengerin. Boleh. Saya suruh juga kamu dengarkan Christian Prince ya, Christian Prince di YouTube. Boleh. Cari Christian Prince di YouTube. Oke, udah di follow. Mungkin lain kali kita bisa buktikan. Iya, buktikan ya. Dan yang jelasnya kalau masalah tadi Isa Al-Masih naik, itu dia di atas mau duduk-duduk, itu bukan urusan saya, dan itu menurut kepercayaan saya Isa Al-Masih diakui sebagai nabi di dalam agama saya, itu tidak dipungkiri. Ya udah, mau kalian bilang Nabi Isa itu nabi, mau siapa, itu bukan urusan kami, Bang, itu urusan kalian. Iya, tapi yang jelasnya, makasih Lipu-Lipu, thank you. Yang jelasnya dalam yang sepengetahuan saya, yang pernah saya dengar, itu antara Isa Al-Masih dan ya jangan ketawa, dan Yesus itu. Bang, kalau ngomong itu pakai data, Bang. Dari tadi ngomong terus keluar, nggak ada datanya satu pun. Sekarang gini, kita dari fakta aja, kita nggak usah pakai data. Loh, aduh Bang, tolong, aduh. Ya kamu bicara ini dengan udah data kamu. Ngeri nih Bang, ngeri nih Bang, ngeri. Kalau ngeri di off kan aja lah, kalau ngeri kira-kira ngeri di off kan aja. Kan abang bilang nggak usah pakai data, ngeri lah. Sekarang gini, bicaranya gini, kamu bicara pakai data karena kamu pegang buku dan baca buku. Coba kalau kamu tidak pakai buku, saya perhatikan dari tadi setiap kamu menyampaikan ayat ini kamu selalu baca buku. Saya nggak baca buku, Bang. Saya itu datanya ada dalilnya berdasarkan Alkitab yang tertulis di sini, Bang. Iya, nih. Iya, kamu bisa ngomong gitu kan karena kamu membaca. Coba nggak membaca, kamu pasti nggak tahu apa itu isi Alkitab semua itu. Loh, ya iyalah, dari membaca kita tahu isinya, Bang. Macam mana ya, Bang? Ini aduh. Iya, kamu merasa bisa, itu karena kamu pegang Alkitab, kamu bukan menguasai. Loh, karena saya baca lah, Bang, makanya saya ingat ayat-ayatnya. Makanya abang itu juga harus banyak baca, banyak belajar, Bang. Mohon maaf, Bang, bahkan kitabmu aja saya baca, Bang. Saya kalau ada waktu saya selalu baca kitabmu, Bang. Kamu betul, kamu nyampaikan tadi berdasarkan data karena kamu baca, bukan karena kamu udah hafal semua itu, bukan. Jadi udah rungkat aja lah. Kok suruh-suruh pula aku rungkat. Lucu juga Bang Stomo ini ya. Oke, saran saya gini, Bang. Saran saya abang banyak belajar dan membaca ya. Pelajarilah Quran baik-baik, baca hadis semuanya baik-baik, Bang. Saya sarankan abang banyak belajar, Bang. Makasih, Bang ya. Iya. Oke, makasih abangku. Tuhan memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bang Sutomo yang cakap dan manis. Selamat malam Nataki. Silakan buka kamera. Makasih Selfie, makasih Decibel, makasih juga yang sudah tetap layar ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Makasih Melani. Kak. Ya, please open your camera. Itu kamar saya gelap. Hidupin lampunya. Makasih Bang Yosua. Thank you. God bless you. Bisa kan? Iya, silakan. Kalau misalnya Tuhan Yesus dianggap Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang yang mati. Kenapa Musa yang bisa membelah laut tidak dianggap Tuhan? Atau Nabi Adam yang manusia pertama tidak dianggap Tuhan? Nata yang cantik dan manis, saya kasih tahu sama kamu. Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena apa? Nabi Musa itu menyembah Tuhan Yesus cantik. Dari mana kita tahu? Baik.
Nabi Musa itu kalau bicara sama Tuhan Yesus itu berhadapan muka, karena Tuhan Yesus itu sering datang dalam rupa manusia di zaman Perjanjian Lama, ya, kepada Abraham. Dia datang menjumpai Abraham, ya, duduk makan bersama Abraham, berbicara kepada Nabi Musa Tapi kan seperti waktu seorang itu dia sahabat. belum lahir, Kak. Itu kan kelahirannya, kenosisnya itu namanya. Kenosisnya itu memang di tahun 1 Masehi, cantik. Tapi kalau teofani dari Tuhan Yesus itu sudah sering. Kamu tahu arti teofani dan kenosis? Saya di sini habis debat bersama orang Kristen 3 orang, balik dia. Terus Iya. kalau kamu Iya, udah karena debat saya sama orang Kristen? Tanyakan sama orang 3 itu tadi. Heeh, heeh. Kenapa kalau kalian menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan? Kenapa nggak Nabi Adam yang manusia pertama kalian anggap Tuhan? Atau Nabi Musa yang bisa membelah lautan? Atau Nabi Iya, Sulaiman yang makanya bisa di ngomong sama sini. binatang? Sebelum Yesus dilahirkan? Nggak ada Salomo ngomong sama binatang, nggak ada fakta sejarah Israel menuliskan Salomo tidak pernah berbicara dengan hewan, ya. Bisa. Sulaiman. Nggak pernah, nggak ada. Itu Sulaiman. Sulaiman dan Salomo itu beda, ya. Oke, Sulaiman dan Salomo itu beda. Tapi dengar dulu. Oke, dengar. Jadi kalau kamu bilang, ya Adam itu kami Tuhan kan, kami nggak mau, kami manusia cerdas. Kami itu anak Tuhan itu cerdas-cerdas dan pintar. Makanya orang yang paling banyak menerima hadiah Nobel itu orang Kristen. Yang paling banyak menciptakan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi itu orang Kristen. Karena kita cerdas. Ya kalau kamu mau Tuhan karena si Adam, ya terserah kau. Itu terserah dirimu, kami nggak mau tahu, bro. Karena kami cerdas, nggak mau kami menuhankan manusia. Karena gini, dengar dulu Nata. Adam aja mati membusuk, nggak bisa bangkit. Ngapain kita jadi nyembah Adam? Orang Adam juga yang menciptakan Adam juga Tuhan Yesus. Kamu ini ada-ada saja loh nanti. Kamu tahu nggak bagaimana cara Tuhan harus menciptakan Adam? Ya, yaitu dibentuk dulu. Sebelum dia lahirnya itu. Ya dengar dulu, dengar. Makanya saya tanya sama kamu tadi, kamu tahu arti kenosis dan teofani nggak? Mau tahu artinya apa? Tukang cilok, sini mulut kau, sini ku bayar. Kamu itu perempuan yang jelas lah ngomongnya. Jangan kayak gitu, jangan kayak preman juga. Aduh. Enggaknya, kalau ngomong jangan ngomong kayak seakan-akan saya nih nggak bisa beli kayak gitu aja gitu loh. Ya udah, kau nggak usah lihat typing, kau lihat ke aku aja. Pandang mataku, tatap mata saya. Ide. Makanya saya ngomong kayak gitu ya, kayak karena mama saya asli loh Katolik. Tapi nikah sama bapak saya itu masih Islam. Jadi dulu saya dipertimbangkan dikasih Alkitab sama Al-Quran. Tapi setelah aku baca-baca lebih masuk akal agama Islam gitu loh. Ya terserah dirimu. Semua itu kan, ya semua pilihan itu kan ada di tanganmu. Lagi pula kau juga nggak pernah membaca Alkitab juga. Ngapain ya kan kau nggak pernah membaca Alkitab. Kan? Ya makanya kau nggak tahu apa-apa sedikit pun tentang Alkitab. Kecuali kalau kamu udah baca Alkitab. Tuhan. Sekarang tuh Yesus itu ada mama. Aduh, makanya kamu belajar dulu lah ya. Belajar dulu, kamu mau ikut agama pun nggak ada pedulinya sama kami. Karena apa? Untuk masuk surga itu kan pilihan kita masing-masing. Aku bilang kan Yesus itu ada mama, ada bapak. Kenapa bisa dibilang itu Tuhan? Kenapa Maria itu aja yang Tuhannya? Aduh, kayaknya ini wanita, belajar dulu kamu baik-baik ya. Tuhan harus mengasihimu dan memberkatimu. Udah belajar kau baik-baik ya. Aduh, kamu masuk agama pun nggak ada peduli kami situ ya. Kamu pikir surga jadi ini apa? Nggak apa-apa ya. Lu yang rugi kalau nggak mau ikut Tuhan Yesus. Makanya kita orang Kristen kalau ada yang murtad atau nggak mau ikut Tuhan Yesus, kita biasa saja ya kan, tapi berdoalah bagi orang lain gitu. Ya mau berantem si Nata ini, gimana? Mau kesini mau berantem. Di video yang sudah kita saksikan bersama-sama barusan ini, seperti kita ketahui ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah Yesus memiliki orang tua.
Siapakah Yesus dan siapakah Isa Al-Masih? Apakah Yesus sama dengan Isa Al-Masih? Untuk pertanyaan siapa Yesus itu, Mihana dapat menjelaskan dengan jelas sesuai dengan iman kekristenan dan disertai dalil-dalilnya yang ada di Alkitab, dan si penanya mengatakan kalau Yesus itu sama dengan Nabi Isa dan langsung dibantah oleh Mihana dengan menanyakan dalilnya. Sedikit timbul perdebatan, tapi tetap Mihana minta ditunjukkan dalil dan data bahwa Yesus sama dengan Nabi Isa atau Isa Al-Masih, dan memang si penanya itu tidak bisa menunjukkan data. Lalu ada pertanyaan lain tentang Yesus dianggap Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati. Kenapa kok Musa bisa membelah lautan tidak dianggap sebagai Tuhan? Mihana lalu menjawab bahwa Musa bisa membelah lautan karena mendapat kuasa dari Tuhan Yesus, dan Musa dikatakan pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi si penanya heran kok bisa Musa ketemu Yesus padahal kan Yesus belum lahir di zamannya Musa. Silahkan para penonton memberikan penilaian dan tanggapan mengenai perdebatan ini dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 12, lihat perikopnya di ayat 46-50. Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose pukul 1:16 karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lukas 1, lihat perikopnya di ayat 46-50. Wahyu pukul 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kejadian 1, lihat perikopnya di ayat 1-31. Yesaya 43:11 akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 44:6 beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 48:12, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Yohanes pukul 8:24 karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Wahyu 21, lihat perikopnya di ayat 6-7. Wahyu pukul 22:13 aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1:8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 2:8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 1, lihat perikopnya di ayat 17-18.